kita akan mulai. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami hamba-hambamu boleh bergabung kembali Tuhan dalam doa pagi. Walaupun lewat via Zoom, tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap hamba-hambamu yang melayani. Pada saat hari ini penguapan itu sudah turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan pada hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih. Kami mau mulai Tuhan pada doa pagi saat ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu perkara tidak dapat kita ingkari dalam hidup ini, yaitu kasih Tuhan dan kebaikannya atas kita. Oleh karena itulah kita boleh ada sebagaimana ada oleh karena karyanya yang ajaib. Naikkan syukur kita. Berterima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah atas kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah
pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Kembali naikkan syukur buat kasih-Mu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari naikkan mazmur, naikkan pujian. Hati yang meluap dengan syukur tidak akan tahan untuk menaikkan puji-pujian kepada Allah. Oh haleluya, glory haleluya. Kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu besar. Haleluya, glory, Yesus, terima kasih. Hormat bagi-Mu, sembah bagi-Mu, hormat bagi-Mu, sembah bagi-Mu, Yesus. Oh hadir di tengah kami, glory haleluya. Sebab mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab Dialah keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan takut. Mereka yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sebab tidak pernah berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Lord, thank you. Sekalipun banyak hal yang tidak Tuhan bukakan bagi kita saat ini, marilah kita senantiasa percaya bahwa apapun proses yang sedang terjadi atas hidup kita, semua dikerjakan untuk kebaikan kita. Rencananya yang indah itu kadangkala belum kita pahami. So firman Allah berkata, tingginya langit dari bumi, seperti itulah tingginya rancangan Tuhan dari rancangan kita.
Tuhan terima kasih. Dalam jalan-Mu yang tak terselami, ajar kami mengerti bahwa Engkau baik dan Engkau membimbing menuntun kami. Jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Lagu ini berkata, di dalam rancangan Tuhan yang tersembunyi bagi kita, mungkin ada pergumulan yang tidak ada jawab. Yang terpenting ada kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Karena kita percaya kalau Dia hadir bagi kita, maka kita akan lihat pertolongannya yang sempurna, rancangan yang ajaib atas kita. Kita bersyukur bahwa kita tahu, kita sadar, kita percaya Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai. Tuhan terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna,
rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Saya persilakan hamba-Nya Evangelis Sri Ernasari MT yang akan menyampaikan renungan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kau sungguh Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama. Kami boleh memuji, menyembah-Mu. Karena kami yakin percaya ada kuasa di dalam puji-pujian ya Tuhan. Yang memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami perlu firman-Mu. Saat ini kami mau Tuhan belajar akan firman-Mu. Kami butuh penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Di tengah-tengah pandemi corona seperti ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu Tuhan boleh nyata Tuhan terjadi atas hidup kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, pimpin kami ya Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu kami mau belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh kami terima sebagai rema yang memberikan kami petunjuk Tuhan untuk kami terus berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu ini Tuhan. Sungguh hamba tak mampu tanpa Engkau. Biarlah kuasa-Mu yang terus bekerja Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom semua hamba-hamba Tuhan, ada sukacita pagi hari ini, amin. Semuanya sehat diberkati Tuhan, haleluya. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca di dalam Matius pasal 6 ayat 34. Matius pasal 6 ayat 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya ulangi lagi, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang perintah Tuhan, supaya kita anak-anak Tuhan jangan khawatir, apalagi khawatir yang berlebihan atau terlalu khawatir. Ada beberapa hal yang menyebabkan manusia menjadi khawatir. Contohnya khawatir dalam kondisi pandemik corona seperti sekarang ini, khawatir tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Ya. Khawatir tentang makanan, khawatir tentang minuman, khawatir tentang pakaian. Ya. Yang lainnya khawatir tentang masa depan. Ya, ada juga yang khawatir tentang jodoh, ya, teman hidup. Bila kita sering mengalami khawatir, bahkan khawatir yang berlebihan di dalam kehidupan kita, ternyata saudara-saudara, hal itu memberikan dampak yang negatif dalam hidup kita. Jadi tidak ada untungnya kalau kita itu simpan khawatir terus dalam hidup kita. Karena apa? Ternyata khawatir itu merugikan diri sendiri. Ya. Khawatir itu mengganggu pikiran kita. Ya, kalau kita gelisah, tidak tenang, tidak konsentrasi dalam melakukan sesuatu, tidak bisa tidur, malah itu berbahaya. Ya, imunnya malah turun, ya, malah jadi sakit. Jadi khawatir itu sangat dan sangat merugikan diri sendiri. Ya. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 31 dan 32, ya saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, dari ayat ini menunjukkan ya saudara, ternyata kalau kita sering khawatir di dalam kehidupan kita, justru hal itu menunjukkan kalau kita ini tidak percaya sama Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Ya, bisa dikatakan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan ini berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya seperti ini. Ya. Jadi, saudara-saudara terkasih, kalau kekhawatiran itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, kita harus ingat dua hal tadi ya. Bahwa satu, bahwa khawatir itu sangat merugikan diri sendiri. Dan yang kedua, kalau kita terus merasa khawatir dalam kehidupan kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Kita tidak percaya akan Tuhan kita, bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bahkan meragukan kuasa Tuhan. Kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari ayat ini kita mau belajar ya, ada 3 hal yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Bagaimana kita menghadapi rasa khawatir itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama, marilah kita fokus kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Jangan melulu fokus kita itu pada persoalan yang menyebabkan kita khawatir. Caranya gimana? Nah, kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi caranya gimana supaya kita tuh bisa fokus terus sama Tuhan. Ya enggak lain enggak bukan cari Tuhan setiap hari. Bangun pagi, ya datang kepada Tuhan. Membangun komunikasi sama Tuhan. Baik itu melalui hubungan kita pribadi dengan Tuhan, maupun lewat persekutuan atau ibadah seperti sekarang ini. Kita naikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, kita membaca kebenaran firman Tuhan, dan kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Untuk yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran kita? Yang kedua adalah dengan mengimani dan menghidupi janji Tuhan. Mengimani dan menghidupi janji Tuhan. Caranya gimana? Ya setiap hari harus baca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada janji Tuhan yang selalu dan selalu menguatkan kita. Ya. Kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, tidak hanya dibaca begitu saja, tetapi mari firman Tuhan itu kita renungkan dan terlebih kita praktekkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman yang kita baca, kita percaya dan kita pegang janji Tuhan. Dan kita hidupi firman Tuhan. Bagaimana menghidupi firman Tuhan itu? Ya kita setiap hari jalani hidup ini seperti biasa. Jangan kita khawatir terus kita tidak melakukan apa-apa, tidak punya pengharapan. Tapi karena kita punya Tuhan yang janjinya ya dan amin. Kita pegang janji Tuhan itu, kita hidupi, kita jalani hidup seperti biasa. Apa yang bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nanti apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan akan lakukan untuk kita. Amin Bapak Ibu Saudara, kita tetap semangat ya. Jadi dalam kondisi seperti sekarang ini, memang kita betul kita perlu Tuhan. Setiap saat kita harus gandol Gusti, ya. Kita imani firman Tuhan dan kita hidupi, kita alami
ya, firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran? Ya. Belajar bersyukur, itu penting, dan mencukupkan dengan apa yang ada, apa yang kita miliki. Ya. Bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan setiap hari. Buat rahmat-Nya, buat pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Jangan kita menjalani hidup ini dengan mengeluh, saudara-saudara. Hidup itu sudah berat. Mengeluh malah hidupnya tambah berat. Tidak tambah enak. Ya. Jadi jalani hidup ini dengan bersyukur sama Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Jalani hidup dengan sukacita. Jalani hidup dengan memuji Tuhan. Nanti di situ Tuhan akan berikan kita kekuatan ya saudara. Selain itu kita juga harus belajar mencukupkan diri. Itu penting, penting sekali ya. Jangan sampai kita ini besar pasak daripada tiang ya saudara-saudara. Besar pengeluaran daripada pendapatan. Saat ini kita harus banyak belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus saja zaman dahulu bisa belajar dari apa yang dia miliki. Dia tidak muluk-muluk, tidak lihat ke atas. Tapi dia melihat dari dirinya sendiri. Apa yang aku miliki yang aku optimalkan, ya, aku maksimalkan. Ya, seperti itu. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan ini bijaksana ya, kita harus dalam mengelola apapun juga yang kita miliki termasuk uang. Nah, ini bijaksana dalam mengelola uang. Kita sendiri yang bisa mengukur kemampuan kita. Kalau sekiranya kita tidak mampu ya kita jangan beli sesuatu yang mahal. Ya. Selain itu kita juga harus pandai-pandai sekarang ya, belajar hemat. Belajar menabung, ya menyisihkan sedikit demi sedikit. Nah itu ya Bapak Ibu Saudara, saya sudah bagikan 3 hal bagaimana kita mengatasi kekhawatiran kita di dalam hidup ini. Yang pertama tadi adalah mari kita terus fokus kepada Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan yang kedua kita mengimani dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita dengan baik. Nanti apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan akan lakukan bagi kita. Dan yang ketiga, mari kita selalu belajar bersyukur ya saudara, dan mencukupkan dengan apa yang ada di dalam hidup kita seperti Rasul Paulus. Sebagai ayat penutup kita akan buka di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, termasuk perkara khawatir, dapat kutanggung, ya, dapat kuhadapi di dalam Dia. Dia ini siapa? Yesus yang memberi kekuatan, yang memberikan kita kemampuan untuk kita menghadapi semuanya itu. Dan di ayat ini ada pujiannya ya saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Nah, pujian ini menguatkan kita. Pujian ini diambil dari ayat firman Tuhan, saudara. Bahwa kita umat Tuhan sanggup menghadapi segala perkara termasuk perkara khawatir ini. Karena ada Yesus. Ya. Yesus yang sanggup memberikan kita kekuatan. Dan Yesus yang memampukan kita menghadapi semuanya itu. Itu aja Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan. Biarlah renungan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita ya. Mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tetap semangat, kita tetap maju melangkah bersama Tuhan
Kita percaya bahwa Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengandalkannya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Hadi. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa setiap rancangan Tuhan atas kita itu indah, itu baik. Perkara khawatir tadi firman Tuhan katakan itu lumrah. Firman Allah ajarkan kita bagaimana mengatasinya. Kita percaya Dialah satu-satunya penolong yang setia. Pertolongannya tidak pernah terlambat atas kita. Penolong hidupku. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Gak usah khawatir. Saat air mata tercurah, Dia ada. Masih ada Tuhan bagiku, penolongku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi, saat ku dalam kesesakan, kita lihat Dia bekerja. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku, penolongku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kita bersyukur kita lahir ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Dan apa yang terjadi atas bangsa ini itu tanggung jawab kita untuk berdoa. Oleh karenanya, mari kita senantiasa naikkan syafaat kita buat Indonesia. Supaya bangsa ini diberkati Tuhan. Supaya bangsa ini dilepaskan Tuhan dari pandemi. Nanti Bapak Diaken Sugianto Nur Halim akan berdoa memimpin kita bersyafaat bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Saya persilakan.
Ya, silakan dibuka mic-nya. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersama hamba-hamba Engkau untuk berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, negara bangsa kami Indonesia yang sedang dilanda pandemi COVID-19, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Kami minta pertolongan Engkau. Virus corona COVID-19 ini, tolong Tuhan, lalui Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, virus corona ini dari bangsa kami Indonesia akan hilang lenyap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, banyak dari dampak virus corona ini di bangsa kami yang ditinggalkan oleh keluarga-keluarga mereka. Berikan kekuatan, kesehatan yang ditinggalkan, berikan penghiburan, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan, dengan adanya virus corona ini yang ada di bangsa kami percaya di mana banyak sekali karyawan-karyawan yang di PHK, bahkan Tuhan, di mana virus corona ini banyak perusahaan-perusahaan yang kolab. Tuhan pulihkan mereka. Benar, Tuhan. Pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Ada hal baru. Ada hal yang baru bagi mereka, Tuhan. Ya. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka di dalam keseharian mereka. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami khususnya di Papua yang sedang bergejolak dengan KKB. Kau jamah, Kau lawat mereka. Bukakan mata hati mereka. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh hidup berdampingan. Mereka boleh hidup damai di tanah Papua. Karena mereka adalah bangsa Indonesia seperti kami. Terima kasih Bapak. Kau berkati para pemimpin kami Tuhan. Khususnya Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden. Berikan iman yang teguh. Kami percaya melalui iman dari Bapak Presiden boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dengan jujur, dengan tulus. Di dalam nama Yesus. Amin. Berikan selalu kekuatan, kesehatan bagi pemimpin kami. Begitu juga Tuhan, di dalam kabinet, Engkau berikan hikmat marifat-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan di DPR, Engkau berikan mereka sebagai wakil rakyat. Kami percaya Tuhan, suara rakyat yang akan menjadi hitungan mereka. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, para koruptor yang ada yang sudah terjadi. Engkau jamah, Kau lawat mereka. Bukakan pintu hati mereka. Mereka bekerja di dalam pemerintahan untuk kami menjadi sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau berkati juga gubernur sampai ke bawah, kelurahan RT. Jamah lawat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus bangsa kami ada di tangan Engkau. Haleluya. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus. Dalam satu nama. Haleluya. Amin. Terlebih besar Tuhanku, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat.
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Seluruh aktivitas gereja saat ini serba terbatas. Tapi kita percaya visi Tuhan tidak akan pernah dapat dibatasi. Terutama bagi sinode gereja Allah baik di mana kita bernaung. Kita minta Tuhan bekerja bagi pemimpin-pemimpin dalam sinode kita. Supaya mereka memberikan satu motivasi, memberikan satu visi bagi seluruh gereja lokal di bawah gereja Allah baik. Kita bersyukur kita dinaungi, kita bersyukur kita diayomi. Karena itulah kita berdoa buat para pemimpin dalam sinode kita. Nanti Bapak Penatua Mental Prabowo akan memimpin dalam doa ini. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan buat setiap kami hamba-hamba-Mu di Gereja Allah Baik Presbyterian Sidoarjo. Biarlah kami semua bersatu hati Tuhan. Kami berdoa buat sinode Gereja Allah Baik yang ada di Mojokerto Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu, mulai Bapak Arjo Hosea, Samuel Hosea, dan semua keluarganya, bahkan semua pengurus-pengurusnya Tuhan yang ada di Mojokerto. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat, berikan akal Tuhan, berikan juga Tuhan kemampuan dalam hal melayani gereja-gereja-Mu Tuhan yang bernaung di bawah gereja di Gereja Allah Baik di Mojokerto Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, segala visi dan misi Tuhan yang belum dijalankan pada tahun ini. Biarlah Tuhan Engkau yang turut campur menjalankannya. Tuhan demikian juga visi dan misi di tahun yang akan datang Tuhan. Biarlah Engkau taruh dalam hati hamba-hamba-Mu di sana, agar apa yang akan dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang bernaung di bawah Gereja Allah Baik Tuhan, baik yang di Jawa mau Sumatera, Kalimantan, Irian, bahkan di semua seluruh Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau pilih satu persatu mereka. Terlebih Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang ada di desa-desa, di pelosok-pelosok Tuhan. Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhannya. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, jauhkanlah mereka dari sakit penyakit. Terlebih Tuhan kami berdoa, kami mohon kepadamu berikan kuasa buat hamba-hamba-Mu di desa-desa, di pelosok-pelosok Tuhan, agar boleh banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesus, yang sakit boleh disembuhkan, yang Tuhan biarlah yang terikat boleh dilepaskan dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Kami yakin dan percaya semua doa kami Engkau akan jawab kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan terlalu sanggup untuk menolong kita. Sebab bagi Dia tidak ada perkara mustahil. Bagi Dia tidak ada perkara yang tidak dapat dilakukan. Seturut kehendak dan rencananya Dia buat di dalam kedaulatannya atas kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya Dia. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Di tengah kondisi yang semua serba sulit, mungkin beberapa orang rasa hambar, putus asa, gak ada harapan. Tapi kita bersyukur ada anak-anak Tuhan yang tak berhenti percaya. Mereka yakin akan kuasa doa. Dan Tuhan percayakan jemaat-jemaat yang digembalakan Gereja Alape House of Prayer lewat pemimpin kita Pendeta Immanuel Siono Indra. Mereka adalah tanggung jawab kita untuk kita memberikan mereka motivasi, memberikan mereka satu penghiburan, kekuatan dan doa. Kita akan berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang dipercayakan, seluruh aktivitas gereja lokal kita, dan kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Nanti Pendeta Vincent Siswiono akan memimpin kita dan kita semua mendukung di dalam iman. Saya persilakan kepada Pendeta Vincent berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang bertakhta di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan puji syukur kepadamu Tuhan, atas kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan atas hidup kami sampai hari ini dengan baik dan sempurna. Kami menaikkan puji syukur kepadamu Tuhan, buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi memenuhi kehidupan kami sampai saat ini. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Oleh kasih anugerah dan kemurahan-Mu, kami masih diberi bersama-sama hidup hari ini untuk kami bertemu muka melalui ibadah Zoom pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dan kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh waktu, tempat, ruang, jarak Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha hadir. Dan saat ini Kau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersama-sama berdoa Tuhan. Untuk kami menyerahkan Tuhan gereja kami GAP House of Prayer Sidoarjo dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, misi dari gereja ini Tuhan akan memberkati Tuhan. Amin dalam nama Yesus. Kami di dalam satu pelayanan yang indah di dalam Engkau Tuhan. Terutama dimulai Tuhan dari Bapak Gembala sidang kami bersama istri yang sudah ditetapkan menjadi Gembala sidang GAP House of Prayer Sidoarjo ini Tuhan. Tuhan Kau mengurapi, menyertai dalam setiap aspek kehidupannya, bahkan juga Kau memberkati dalam kehidupannya. Karena berkat dari Tuhanlah turun atas Gembala sidang kami dan turun kepada setiap umat atau domba-domba yang digembalakan. Kami percaya Tuhan, berkat atas kami melimpah pada saat ini Tuhan. Karena kami juga percaya Kau sendiri yang memberkati kami Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan, biarlah misi dari gereja kami ini Tuhan pimpin terus-menerus Tuhan. Untuk menjadikan satu kesempurnaan Tuhan. Di mana Tuhan sudah memberikan kepada kami masing-masing talenta untuk setiap hamba-Hambamu, baik di dalam hamba-Mu, para penatua, para diaken, para full-timer, dan seluruh umat-Mu kita bersama-sama Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa baru untuk kota Sidoarjo khususnya, sehingga banyak jiwa. Ya Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, terpujilah Engkau.
Ya, kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh menaikkan setiap pokok doa kita. Kita percaya Tuhan bukan hanya mendengar, tapi Dia juga menjawab setiap doa kita seturut dengan kedaulatannya yang sempurna. Mari kita bersyukur buat setiap doa syafaat yang sudah kita naikkan. Yesus sahabatku, aku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memujimu, memujimu, ku memujimu, memujimu, ku memujimu. Mungkin ada pokok doa yang ditambahkan dan mengakhiri doa kita bagi hari ini sekaligus menaikkan doa berkat. Saya mohon berkenan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Emmanuel Sunyono Indra MTA untuk menaikkan pokok doa ini. Bapak yang baik, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan ini Tuhan kami boleh beribadah kepada Engkau. Hamba berdoa di dalam nama Yesus kepada hamba-hambamu, untuk hamba-hambamu. Engkau berikan iman yang teguh Tuhan untuk setia melayani Engkau. Persiapkan setiap hamba-hambamu ketika mereka Tuhan melayani Engkau boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih, berikan keluarga mereka kesehatan yang prima. Jangan sakit penyakit, berkati apapun yang mereka usahakan. Terima kasih Bapak. Dan saat sebentar Tuhan kami akan berpisah satu sama lain di dalam meeting ibadat Jum ini. Kami percaya penyertaan pelindungan Engkau sempurna bagi setiap kami. Dan saat ini angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.